Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Setiawan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan komputer dari generasi pertama hingga saat ini. Tapi sebelum kita membahas perkembangan komputer, kita bahas dulu sedikit apa sih itu komputer dan apa saja komponennya. Jadi komputer adalah peralatan elektronik yang menerima, masukkan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Komputer terdiri dari serangkaian komponen yang dikelompokkan menjadi 3 macam unit. Unit yang pertama yaitu ada komponen input, komponen proses, dan komponen output. Komponen input adalah hardware yang berfungsi sebagai pintu masuk tugas-tugas yang akan diberikan pada komputer. Contohnya itu ada keyboard, mouse, mikrofon, scanner, dan lain-lain. Sedangkan komponen proses adalah komponen yang fungsinya memproses perintah yang diberikan oleh user untuk kemudian ditampilkan pada komponen output. Contohnya itu ada prosesor, motherboard, hard disk, dan memori. Terus komponen output adalah komponen yang fungsinya sebagai alat untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses sebelumnya. Contohnya itu ada monitor, speaker, dan printer. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah komputer generasi pertama. Komputer ini dikembangkan pada tahun 1946 sampai 1959. Di tahun 1946 merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek, karena cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini membutuhkan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer atau disebut dengan ENIAC merupakan salah satu contoh komputer generasi yang pertama yang diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John Moseley di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun dimulai baru di tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Saat memulai pengoperasiannya, ENIAC membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu sekitar 140 kW. Dan yang dibutuhkan untuk membuat perangkat tersebut mencapai $1 juta. Nah, ini merupakan contoh gambar komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu memiliki hardware yang jauh lebih besar serta kebutuhan ruang yang sangat luas. Yang kedua, program dibuat dalam bahasa mesin yang programnya tersimpan dalam memori komputer. Program masih menggunakan bahasa mesin dengan menggunakan kode 0 dan 1 dalam urutan tertentu. Ciri yang ketiga menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Dan yang terakhir itu membutuhkan daya listrik sangat besar. Nah, sekarang kita masuk ke komputer generasi kedua yang dikembangkan dari tahun 1959 sampai 1965. Tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan juga jauh lebih terjangkau. Bahasa pemrograman telah digantikan menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa program tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga membuat superkomputer dengan nama Spiraleen and Sturge, serta menjadikan komputer dengan nama Large. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom.
pada tahun 1965, hampir berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Nah, ini merupakan salah satu gambar komputer generasi kedua yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, telah menggunakan operasi bahasa program tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Yang kedua, kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Yang ketiga, menggunakan simpanan eksternal seperti magnet tape dan magnet disk. Yang keempat, menggunakan resistor untuk menggantikan tabung vakum. Yang kelima, ukuran fisik jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama. Selanjutnya, komputer generasi ketiga yang dikembangkan pada tahun 1965 sampai 1970. Komputer generasi ketiga dimulai pada tahun 1965, yang mana komputer dibuat menggunakan integrated circuit. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan, tetapi ukurannya diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga menjadikan komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini membutuhkan biaya lebih murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Dalam menggunakannya, transistor membuat kinerja komputer lebih cepat panas, sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Nah, ini merupakan salah satu contoh gambar komputer generasi ketiga yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, listrik yang digunakan lebih hemat. Kedua, software lebih meningkat. Ketiga, harga makin terjangkau. Keempat, kapasitas memori lebih besar. Yang kelima, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. Yang keenam, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibandingkan generasi pertama. Yang terakhir, kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking. Nah, sekarang kita masuk ke generasi keempat yang dikembangkan pada tahun 1971 sampai dengan sekarang. Komputer yang kita pakai sekarang merupakan komputer generasi keempat, yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga menjadikannya lebih efisien. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi ini, seperti diciptakannya mouse, GUI atau Graphical User Interface, hingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Bahkan prosesor atau CPU pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Nah, ini merupakan contoh gambar komputernya. Memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dapat menggunakan LSI, Large Scale Integration. Yang kedua, sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Yang ketiga, dipasarkan pada sektor perorangan. Yang terakhir, muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun seperti laptop. Selanjutnya, komputer generasi kelima yang masih dikembangkan dari sekarang hingga ke masa depan. Generasi ini sebenarnya masih tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan manusia, artificial intelligence. Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia dan diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Dan ini merupakan salah satu gambaran komputernya. Memiliki ciri yang pertama,
Komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan banyak mengalami proses pengembangan. Yang kedua, memiliki fitur yang terus berkembang di setiap tahunnya. Yang ketiga, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Dan yang terakhir, komputer ini memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, berbicara, dan bisa lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Sekian, terima kasih. Saya kira cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.